Setelah resmi berseragam Liverpool, Darwin Núñez akan menjadi pembelian termahal dalam sejarah Liverpool dan disebut-sebut akan jadi tantangan terberat Klopp. Setelah mereka menyetujui kesepakatan dengan Benfica yang bisa bernilai hingga 100 juta euro. The Reds telah memenangkan pertempuran transfer di seluruh Eropa untuk striker asal Uruguay tersebut. Lantas, beberapa pemain Liverpool bakal menjadi korban kedatangan Darwin Núñez ke Anfield. Kami telah merangkumnya sebagai berikut. Detail transfer Núñez. Kesepakatan yang membawa sang bomber ke Liga Primer menelan biaya hingga 75 juta euro di awal. Bersama dengan tambahan 25 juta euro, total Liverpool harus merogoh kocek dalam-dalam hingga 100 juta euro. Ini akan menjadikan Núñez sebagai pemain termahal dalam sejarah Liverpool. Kini hanya formalitas yang tersisa termasuk tes medis sebelum Núñez diresmikan sebagai pemain sah Liverpool. Mereka telah mengalahkan sejumlah tim lain seperti Manchester United untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Pemenang besar lainnya dalam kesepakatan tersebut adalah klub Spanyol Almeria. Dengan mantan tim Núñez itu mendapatkan 20% dari setiap keuntungan yang diperoleh Benfica. Benfica sendiri telah mengontrak Núñez dari Almeria seharga 22 juta euro pada tahun 2020 lalu. Kini Almeria pun bakal mendapatkan rezeki nomplok setidaknya 9 juta euro dari hasil penjualan Núñez ke Liverpool tersebut. Luis Suarez versi baru. Jurgen Klopp berharap Darwin Núñez bisa sukses seperti kompatriotnya di Uruguay Luis Suarez saat The Reds mengumumkan penandatanganan baru Núñez. Sang bomber memang tengah menjadi komoditi panas di bursa transfer musim panas ini. Pasalnya, ia sukses menunjukkan performa memukau bersama Benfica dengan torehan 34 gol dari 41 laga musim ini. Jika semuanya berjalan lancar, Darwin Núñez akan diumumkan sebagai pemain anyar Liverpool pada akhir pekan depan. Manajer Liverpool Jurgen Klopp sebelumnya pernah memberikan pujian pada Darwin Núñez. Klopp mengatakan pemain Uruguay tersebut punya potensi yang sangat besar dalam karir sepak bolanya. Sangat bagus, saya sudah tahu sebelumnya, tapi ia bermain cukup sering di depan saya. Secara fisik kuat, cepat tenang dalam penyelesaian akhir. Sangatlah bagus, jika ia bisa tetap bugar, ada karir besar di depan mata, pungkas Klopp. Bomber veteran jadi korban. Darwin Núñez sejatinya lebih dulu dikaitkan dengan Manchester United, namun pergerakan cepat Liverpool berhasil menikung United dan peminat lainnya. Liverpool sendiri awalnya mendekati Núñez setelah terancam kehilangan Sadio Mane, karena Mane menolak memperpanjang kontraknya yang tersisa 1 tahun, dan ia pun diincar Bayern Munchen. Namun ketika kepindahan Mane belum terwujud, kedatangan Núñez jelas akan membuka peluang lebih besar bagi Mane untuk pergi dari Anfield. Di sisi lain, di luar Sadio Mane yang sudah diambang pintu keluar, kedatangan Darwin Núñez tetap memberikan ancaman bagi sejumlah pemain The Reds lainnya seiring padatnya lini serang mereka. Roberto Firmino sempat menjadi penguasa pos penyerang tengah Liverpool, belakangan ini Firmino kerap tersingkir. Musim lalu saja, situasinya makin memburuk seiring ia beberapa kali mengalami cedera, sehingga hanya tampil 20 kali di semua kompetisi. Lalu kalah saing dengan Diogo Jota dan Sadio Mane yang kerap dipasang sebagai penyerang tengah. Dengan ketajaman yang ia tunjukkan bersama Benfica, dan dengan harganya yang selangit, Darwin Núñez jelas diprediksi bakal mengisi pos penyerang tengah utama The Reds musim depan. Situasi ini pun bakal sangat menyulitkan posisi Firmino untuk merebut tempat pemain utama. Bahkan dengan kepergian Mane dan Origi pun, Firmino juga masih harus bersaing dengan Diogo Jota. Dengan kontrak yang hanya tersisa 1 tahun, bukan tak mungkin Liverpool memutuskan menjualnya, demi menambah dana segar untuk membantu menutup uang yang dikeluarkan untuk menebus Darwin Núñez. Diogo Jota menjalani musim kedua bersama Liverpool, peran dan ketajaman Jota semakin teruji. Jika di musim debutnya ia hanya tampil 30 kali dan mencetak 13 gol, di musim lalu ia tampil sebanyak 55 kali dan mencetak 21 gol. Meski bisa mengisi ketiga pos yang tersedia di lini depan Liverpool, Jurgen Klopp lebih kerap memainkan Jota di pos ujung tombak. Namun, meski menit bermainnya meningkat di musim lalu, Jota masih belum menjadi pilihan utama dan masih tampil bergiliran dengan Sadio Mane serta Roberto Firmino. Kedatangan Darwin Núñez jelas makin menyulitkan posisi Diogo Jota untuk merebut tempat utama di starting line up The Reds.
besar kemungkinan ia bakal bersaing dengan Roberto Firmino untuk menjadi pelapis Nunes. Namun dengan kontrak yang masih tersisa 3 tahun, dan kinerja yang cukup memuaskan selama 2 musim ini, Jota diyakini masih tetap dipertahankan Klopp, tetapi tak menutup kemungkinan ia bisa saja dilepas. Takumi Minamino. Sejak diboyong Liverpool dari RB Leipzig Januari 2020 silam, Minamino kesulitan mendapat jatah bermain dan lebih banyak berperan sebagai pelapis. Ia bahkan sempat dipinjamkan ke Southampton pada paruh kedua musim 2020-2021. Sementara itu, pada musim 2021-2022 lalu, ia dipertahankan di tim utama dan tampil sebanyak 24 kali dengan torehan 10 gol, yang menjadi catatan terbaiknya sejak berada di Anfield. Meski lebih kerap dipasang di sayap kanan dan kiri yang tidak berbenturan langsung dengan Darwin Núñez, kehadiran bomber Uruguay itu tetap memberikan ancaman bagi Minamino. Bukan tanpa sebab Núñez juga bagus jika diplot sebagai pemain sayap. Musim lalu saja, bomber Uruguay sukses mencetak 10 gol hanya dari 5 penampilan di sayap kiri Benfica. Jadi dengan datangnya Darwin Núñez, plus keberadaan Luis Diaz dan Mohamed Salah yang mengisi tempat utama di pos sayap Liverpool musim depan, Minamino akan sangat sulit mendapat tempat. Kabar terbaru menyebut jika Liverpool mempertimbangkan untuk menjual Minamino, dan Wolves pun menjadi kandidat terdepan untuk mendapat servis pemain asal negeri matahari terbit itu.